Mari saling berbagi. Renungan Hari Minggu Biasa ke-17 tahun B oleh R.D. Justin Talaleng. Sobat-sobat Komsos Papin dan umat beriman yang terkasih dalam Kristus, berikut kami bagikan sebuah permenungan dari bacaan suci Minggu Biasa ke-17 tahun B. Tema renungan ini adalah Mari saling berbagi. Dalam konteks bacaan-bacaan suci pada hari Minggu Biasa ke-17 ini, ada pesan yang kuat dan mendalam. Pesan itu adalah Tuhan mengajak kita untuk mau berbagi dengan sesama. Bacaan pertama dari kitab 2 Raja-Raja bab 4 ayat 42 sampai dengan 44 mengisahkan bahwa ada seorang abdi datang membawa 20 roti jelai serta gandum baru. Ia mengisi bawaannya itu dalam sebuah kantong. Lalu ia berikan itu kepada Elisa. Lantas, Elisa menyuruh abdi itu untuk membagikan makanan tersebut kepada banyak orang yang ada bersama mereka. Namun, sang abdi itu keberatan, sebab jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah orang yang hendak makan. Muncul pertanyaan, mengapa Elisa menyuruh abdi itu untuk memberi orang banyak itu makan? Sebab Tuhan sendiri telah berjanji bahwa mereka akan makan sampai kenyang dan masih ada sisanya. Dan benar, terbukti, janji Tuhan sungguh terjadi. Buktinya, hanya dengan sekantong makanan dapat memberi makan kepada 100 orang dan masih ada sisanya. Kisah ini mirip dengan peristiwa penggandaan roti yang kita dengar dalam Injil Minggu Biasa ke-17 tahun B ini. Seperti kata pepatah, di situ ada gula, di situ pun ada semut. Begitupun demikian, kisah Injil hari Minggu Biasa ke-17 ini, di mana ada Yesus, di situ pula banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Padahal ketika itu, Tuhan Yesus bersama para muridnya tidak bermaksud membuat acara kerumunan tertentu. Ia bersama muridnya malah memilih menjaga jarak dengan khalayak atau massa dengan cara berangkat ke seberang Danau Galilea. Mungkinkah saya dan Anda bertanya, entah apa yang merasuki orang banyak itu, sehingga mereka malah berbondong-bondong terus mengikuti Yesus? Semestinya orang banyak itu jaga jarak. Kok malah mereka terus ikutin dia? Sungguh, fanatisme mereka untuk mengikuti Yesus tidak bisa dicegah dengan aturan manapun. Mungkin tidak bisa juga dibatasi dengan aturan pembatasan jaga jarak dan mobilitas sekalipun. Pasalnya, mereka sudah melihat sendiri dengan kasat mata tentang segala mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Melihat orang banyak yang datang itu, Yesus tidak menyuruh murid-muridnya untuk ukur suhu segala. Malah Yesus memanggil Filipus. Untuk apa? Untuk mengkomunikasikan suatu pesanan darurat kepada teman-temannya yang lain. Pesan itu begitu berkarisma. Isinya secara garis besar begini. Berilah mereka makan. Mendengar perintah tersebut, Filipus pun berasumsi diam-diam
bahwa roti seharga 200 dinar pun tidaklah cukup untuk membeli makan bagi orang sebanyak itu. Di tengah kegalauan Filipus itu, Andreas, saudara Simon, mengatakan bahwa ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Hanya saja, sekali lagi melihat jumlah uang yang terbatas dan jumlah roti juga ikan itu, maka kelihatan para rasul masih berpikir panjang untuk berbagi dengan orang banyak itu. Ternyata kebingungan manusiawi para rasul itu menjadi momen bagi Yesus untuk mengajar sesuatu nilai kepada para muridnya. Ia mengajarkan agar para rasulnya itu memiliki sikap batin murah hati. Juga dia mengajarkan agar para muridnya memiliki kesanggupan untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Akhirnya, Yesus pun meminta para murid agar menyuruh orang banyak itu duduk. Kemudian ia mengambil roti itu, ia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Hal yang sama juga dilakukannya untuk ikan-ikan itu. Setelah mereka kenyang, Yesus menyuruh para murid untuk mengumpulkan potongan-potongan yang lebih agar tidak dibuang. Dan masih tersisa begitu banyak. Pesan untuk kita. Berdasarkan bacaan-bacaan suci ini, khususnya bacaan pertama dan bacaan Injil, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita beberapa sikap batin dan tindakan yang harus kita hidupi sebagai pengikut Yesus. Pertama, Tuhan mengajar kita untuk selalu bersyukur, meskipun sedikit yang kita miliki. Tuhan menunjukkan bagaimana bersyukur atau berekaristi sehingga mujizat terjadi, karena syukur tanpa henti. Ia mengambil roti dan ikan, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya. Apakah kita pernah bersyukur atas sedikit yang kita miliki dan mampu berbagi kepada sesama? Kedua, Yesus mengajarkan kita untuk berani berbagi, meskipun kita memiliki keterbatasan tertentu dalam hal karunia dan berkat yang telah kita terima. Sedikit yang kita miliki, janganlah membuat kita pelit. Tuhan yang akan melakukannya melalui kita bagi orang lain. Yesus telah memberikan dengan kemurahan hatinya dengan berlimpah, sampai semua orang dapat makan sampai kenyang dan masih mempunyai sisa untuk dapat dibagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Ketiga, pada akhir kisah penggandaan roti, Yesus menyuruh para muridnya untuk mengumpulkan potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Lihat Yohanes 6 ayat 12. Yesus Kristus menghendaki agar sisa tersebut dikumpulkan. Hal ini mengajarkan kita agar kita jangan menyia-nyiakan ataupun membuang percuma hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Semua berkat Tuhan yang diberikan kepada kita harus digunakan dengan bijak, dengan semangat kemiskinan, dalam artian digunakan sampai habis sesuai dengan kebutuhan. Namun jika ada sisanya,
dikumpulkan agar dapat digunakan oleh orang lain yang membutuhkan. Maka sesungguhnya Injil Yohanes bab 6 ayat 6 ini adalah ayat yang sangat baik untuk mengingatkan kita di masa yang sulit karena pandemi corona, agar dapat menggunakan berkat-berkat dari Tuhan dengan bijak, tidak memboroskannya, apalagi membuang percuma. Agar menjadi tidak percuma, mari kita bagikan kepada sesama. Semoga Tuhan memampukan kita untuk bersyukur atas berkat yang kita terima daripadanya dan mendorong kita untuk selalu berbagi dengan sesama.